Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video kedua dalam membuat template entry data pada Epidata. Dan kita hari ini akan belajar mengenai define data dan make data file. Nah, di define data ini kita menyusun atau membuat template yang cantik sehingga akan memudahkan dalam proses entry data. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam define data ya adalah kita memberikan kesempatan atau jenis ruang entry apa yang akan kita gunakan. Nah, kita tentu berpedoman pada kuesioner yang kita punya atau yang kita miliki. Nah, misalnya nomor responden. Nah, ini adalah pertanyaan. Nah, kemungkinan jawabannya apa? Berupa nomor. Nah, ini nomor ini biasanya sesuai kemunculan atau urutan dari nomor responden. Nah, tanggal pengisian sesuai dengan tanggal kapan isi. Nah, ini formatnya beda. Format tanggal, ini format numerik karena bentuknya 1, 2, 3. Nah, mungkin kalau respondennya ada lebih dari 100 dan tidak lebih dari 1000, kita pakai 3 digit saja nanti buat bentuk numerik. Sedangkan nama pengumpul data, nama pengisi data ini bentuknya adalah teks. Jadi karena nama itu bisa si Adi, si Badu, Dwi. Nah, itu bentuknya teks, kita ketikkan manual, tidak boleh bentuk coding. Nah, kalau pertanyaan berikutnya NIM responden. Nah, ini kita harus pahami dulu bagaimana bentuk kuesionernya. Kalau kita sudah paham bentuk kuesionernya, kita bisa membuat form Epidatanya. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam define data itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ruang entry. Ruang entry ya. Ini saya contohkan dulu nih. Mana yang ruang entry nih? Nah, kita contohkan yang sudah jadi. Nah, ruang entry yang ini, yang warna yang ada kursornya ini dan warna kuning ini ruang entry, tempat kita mengentrikan data yang sesuai dengan hasil pengumpulan data di lapangan dari kuesioner yang sudah kita buat. Ini ruang entry. Nah, ruang entry ini sendiri apa yang perlu diperhatikan untuk membuat ruang entry? Yang pertama adalah jenis atau karakter dari ruang entry tersebut. Apa yang menggunakan jenis atau ruang entry tersebut? Misalnya, apakah dia berbentuk teks, berbentuk numerik, berbentuk tanggal, atau fungsi logika lainnya. Nah, untuk itu di Epidata sendiri untuk memudahkan kita itu ada pilihannya. Nah, di sini kita bisa lihat file, pick, list. Nah, ini jenisnya. Ini adalah jenis coding yang bisa kita buatkan untuk ruang entry-nya. Nah, ini ada numerik. Nah, numerik ini kita nanti perlu perhatikan berapa digit yang diperlukan. Kalau dia berupa angka, itu misalnya, angkanya tidak sampai 10, maka perlu 1 digit saja. Misalnya jenis kelamin, kode yang bisa di-entry 1 dan 2 saja, maka 1 digit saja. Terus jika dia umur berapa? Bisa sampai 99 tahun. Ya, 100 tahun mungkin sedikit, jadi tidak possible untuk dimasukkan, kita bikin 2 digit saja. Artinya hanya puluhan saja maksimalnya. Jika datanya adalah sampai 1000, maka kita harus sesuaikan 4 digit untuk 1000. Kalau untuk ratusan itu masih perlu 3 digit. Nah, jika nanti berupa hasil penimbangan atau hasil pengukuran yang hasilnya memiliki angka desimal, maka kita sediakan angka desimalnya berapa, angka di belakang komanya berapa digit. Itu perlu kita setting. Ini jika untuk menulis. Nah, untuk teks itu pilihannya bisa teks, uppercase text, inscription file. Nah, jika teks ini adalah jenisnya bisa kita entrykan sesuai dengan yang kita ketikkan. Sedangkan uppercase, meskipun kita ketikkan huruf kecil tanpa menghidupkan caps lock, yang nantinya itu akan otomatis menjadi huruf besar. Nah, tadi ada format tanggal. Nah, tanggal ini banyak nih, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, untuk date di sini itu ada yang hari atau hari, bulan, tahun, maupun bulan, hari, tahun, maupun tahun, bulan, hari. Nah, itu sesuaikan saja dengan format yang kita inginkan. Nah, ada automatic date. Automatic date ini artinya data itu akan tergenerate otomatis sesuai dengan tanggal kita mengentry datanya. Nah, ini adalah pilihan order. Nah, ini auto ID number. Auto ID number ini
akan otomatis namanya akan berurutan sesuai dengan urutan pengentrian data. Itu auto ID number. Nah, kemudian Sandex ini adalah dia sifatnya pengkodean dari teks yang kita masukkan sesuai dengan Sandex sistemnya. Nah, boolean itu nanti akan otomatis just no saja dia pilihannya. Nah, ini ada Sandexnya, ada booleannya. Tetap di ID number ini nomor maksimalnya berapa? Kalau umpamanya dia 100-an, maksimal misalnya respondennya 120 misalnya, arti 3 digit saja cukup. Ini ya, untuk ruang entry yang perlu diperhatikan adalah jenisnya apakah numerik, text, date, atau order. Jenisnya. Yang kedua adalah panjang pendeknya. Ya, kita harus perhatikan panjang pendek dari karakter tersebut. Kita sudah jelaskan tadi apakah dia puluhan, ratusan, ribuan. Nah, teks itu seberapa panjang teks yang bisa diisikan. Itu juga perlu diperhatikan. Nah, tanggal ya tidak perlu panjang pendeknya. Order ini yang perlu panjang pendeknya adalah auto ID number, itu berapa digit ya. Kalau Sandex ya akan sesuai dengan sistem pengkodingannya. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan apa selain ruang entry, nama variabelnya. Kita harus mengidentifikasi semua jenis ruang entry yang kita buat. Jadi harus ada namanya, yang itu nanti akan jadi nama variabel pada waktu kita pindahkan ekstraksi ke SPSS, tidak R atau Stata, itu nanti dia akan ada membentuk nama variabelnya atau header dari tabelnya. Lebih begitu. Nah, ini kita contohkan nih. Misalnya kalau numerik itu 2 digit, nah dia akan insert adalah pagar seperti ini. Lengthnya 2 digit. Tinggal klik insert, akan muncul di sini. Ini ruang entry tipe datanya numerik, panjangnya 2 digit. Nah, kalau umpamanya dia 3 digit, maka dia akan sebanyak 3 kali. Kalau dia akan disertai koma, asal 2 digit di belakang koma, dia akan seperti ini. Seperti itu. Jadi berapa digitnya? 3 digit di depan koma dan 2 digit di belakang koma sama. Nah, kalau teks kita akan perhitungkan panjang teks berapa. Misalnya kita akan pakai teks ini 30. Kalau teks saja dia berupa garis bawah. Apakah kita harus pakai file picker sendiri? Enggak, kita bisa ketik sendiri manual. Kita bisa ketik pakai keyboard, garis bawah, hitung aja berapa. Namun lebih mudah menggunakan file pick listnya ini. Nah, kemudian langkah kedua adalah pembuatan nama variabel atau pengenal dari ruang entry-nya. Nah, di sini nih, kalau pengenal entry misalnya di pertama kita buat name responden. Name ini adalah nomor induk mahasiswa ya. Kita pakai 2 digit awal. Nah, kalau di UNAN 2 digit awal ini untuk penanda tahun masuk mahasiswa tersebut. Terus ini adalah nomor responden. Ini kita ketikkan saja dulu daftar pertanyaannya. Nah, ini misalnya IMT responden. Nah, kalau IMT ini sebenarnya nggak perlu 3 digit depan, cuma 2 saja karena dia tidak sampai ratusan. Kemudian kita ini provinsi asal. Kemudian ini kita rapikan nih. Nah, dengan susunan seperti ini, kita lihat kerapian terlebih dahulu. Kita belum lihat pembuatan apa ya. Kita pembuatan nama variabelnya kita lompati terlebih dahulu untuk membentuk seperti apa sih form entry kalau kita buat seperti ini. Nah, ini ruang entry-nya seperti ini. Ini adalah nama variabel. Nah, secara otomatis kalau kita tidak tandain itu, maka nama ruang entry ini kita bisa lihat di sudut bawah ini. Namanya jadi
name respon, artinya 10 digit di awal itu akan dikenal sebagai nomor respon, nama variabel. Misalnya ini kalau yang kedua adalah nomor respon atau 10 awal juga. Nah, ini adalah IMT respon. Nah, ini provinsi AS. Jadi akan 10 karakter awal akan ditandai sebagai nama variabelnya atau nama ruang entry-nya. Bagaimana kita bisa menentukan pembuatan nama variabel ini? Nah, kita lihat settingannya terlebih dahulu. Nah, dalam setting ini kita bisa lihat file option. Nah, di sini create data file ini. Pada bagian create data file, kita bisa memilihnya, ada dua pilihan. Kita menggunakan first word in the question is a file name atau automatic file name. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika menggunakan first word in the question, jadi 10 karakter awal seperti tadi yang sudah dicontohkan itu menjadi nama dari ruang entry-nya tadi, ruang entry dari kode-kode yang kita masukkan tadi. Itu penandanya atau jadi nama variabelnya nanti. Nah, kalau automatic file name, apa bedanya nih automatic file name sama first word? Kalau automatic file name itu kita bisa setting nama variabelnya dari karakter yang ada dalam pertanyaan dengan membubuhi tanda huruf awal. Nah, kalau yang terjadi tadi kita belum membubuhkan tanda huruf awal nih. Misalnya kalau sekarang kita sudah aktifkan tadi, yang automatic file name. Kita sudah aktifkan file name-nya. Jadi kita bisa bubuhkan tanda huruf awal untuk dibuat menjadi nama variabelnya. Misalnya ini saya butuh namanya adalah name founder. Kita buat huruf awalnya seperti ini. Nah, kita lihat dulu. Nah, yang tadinya adalah name respo menjadi no founded. Restnya hilang dia karena tidak masuk dalam tanda huruf awal. Nah, ini kita buat nomor saja untuk mempercepat. Nah, ini juga kita buat IMT misalnya. IMT, nah ini mungkin provinsi. Jadi semua ruang entry harus ada namanya. Ini seperti ini. Jadi kita buat nanti dia akan rapi. Oke, kita langsung praktekkan untuk pembuatan form entry sesuai dengan kuesioner yang kita punya. Cara yang paling mudah adalah dengan mengcopy paste pertanyaan yang ada di Microsoft Word ini ke Notepad terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dikopikan ke Notepad, kita tinggal copy pastekan saja pertanyaan-pertanyaannya. Ini copy paste pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita akan identifikasi misalnya nomor responden. Nomor responden itu apa ruang entry-nya? Tentu kalau nomor responden dia berupa data numerik. Nah, kita tinggal buat saja dia menjadi numerik dan berapa digit kita tidak perlu desimal, jadi kita pakai 3 digit saja karena kita beranggapan bahwa responden yang kita entrykan akan ada ratusan. Kita pakai 3 digit. Tanggal pengisian. Nah, tanggal pengisian ini boleh saja nih kalau kita pakai ini. Kita pakai date, today, day, month, years, pakai ini aja. Nah, ini kemudian kita tambah ini kalau tanggal pengumpulan
sebagai contoh nih, kita pakai yang ini PDMYY. Kemudian nama pengumpul data. Nama pengumpul data kita biasanya dalam teks ya, karena namanya si Badu, si Tui, Ilham atau siapapun itu. Nanti kita akan bisa ketikkan sesuai dengan karakteristik yang ada pada hasil pengumpulan datanya. Nah, panjangnya kita pakai 30 saja. Saya rasa 30 karakter sudah cukup panjang untuk nama seseorang. Nah, kita juga harus, selain kita membuat ruang entry tadi, adalah syaratnya harus memberikan keterangan dari nama ruang entry. Misalnya nomor responden ini 1, 2, 3, apa nih headernya, apa nama variabelnya. Nah, kita buat saja no content. Nah, usahakan sebelum dibutuhkan tanda kurung kurawal dia sudah ini ya, sudah rapi. Jadi nanti kita tidak perlu repot-repot mengatur posisi dari ruang entry tersebut sehingga rapi dan lurus. Ini kita buat TGL isi tanggal isi ini TGL ngumpul. Kita bikin TGL full saja ya, TGL full. Nah, kemudian ini adalah nama, ini pengumpul, ini adalah pengintip. Nah, setelah kita bubuhkan tanda kurung kurawal, dia akan tidak rapi. Namun setelah kita kontrol T untuk melihat previewnya, dia rapi. Jadi dari awal kita merapikan terlebih dahulu. Lalu setelah kita bubuhkan tanda kurung kurawal, dia tidak lagi bergeser kerapiannya. Nah, ini dua responden ini responden dua awal ini yang berbentuknya adalah numerik. Saya buat dua saja karena dia hanya dua angka awal. Nah, provinsi asal ini saya ingin buat yang menjadi teks, tapi saya ingin uppercase untuk membedakan antara yang teks biasa dan uppercase untuk kita bisa belajar. Tapi yang lainnya kita pakai teks biasa saja. Nah, umur responden kira-kira berapa digit? Umur responden, karena dia mahasiswa biasa, kita buat saja 2 digit, karena kemungkinan 16 sampai 25 misalnya. 2 digit saja. Jenis kelamin itu bisa dia bentuk teks, bisa bentuk numerik. Kapan dia bisa jadi numerik? Kalau kita sudah coding angkanya, jadi laki-laki 1 kodenya, perempuan 2 coding. Jadi kita perlu, kalau kita bikin numerik dengan coding, ya sudah 1 saja, karena hanya angka 1 atau 2 saja yang bisa dia. Nah, pekerjaan ayah responden ini dia 1 juga, karena sudah kode pilihannya ya. Kode 1 untuk PNS, TNI Polri, kode 2 wira swasta, kode 3 itu untuk lainnya. Jadi jika ada keterangan bahwa di lainnya itu bisa diisi, maka kita tambahkan tuh ruang entry-nya untuk mereka yang menjawab ada kerjaan ayah lainnya. Ini karena pilihannya adalah acak dan tidak coding, maka kita buat bentuknya teks saja. Begitu juga di pekerjaan responden, itu sama, numerik 1 digit. Nah, kita buatkan pekerjaan responden itu lainnya. Perhatikan ya, udah lurus dan rapi. Jadi kita tinggal masukkan saja nama variabelnya. Nama variabelnya kita kurang-kurang
atau nama ruang entry-nya kita kurung kurawal di depan. Kita umur, jadi dia hanya bisa meskipun yang di kurung kurawal lebih dari 10 karakter, maka yang terbaca 10 karakter, jadi dia nggak bisa panjang-panjang, hanya 10 karakter untuk jadi nama variabel atau nama ruang aslinya. Ini jadinya kerja ayah, jadinya cuma 9 karakter ini. Nah, kalau kerja ayah lainnya itu jadi bisa 10 karakter. Nah, ini kita buat ayah L, itu membedakan bahwa yang pekerja ayah itu hanya coding 1, 2, 3, sedangkan untuk yang kerja ayah lainnya itu yang bentuk keterangan itu kita buatkan namanya L supaya jadi pembeda dia. Dan tidak boleh sama. Kalau sama dia akan muncul urutan kemunculannya nanti berupa angka 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai pengulangan kemunculannya. Ini kerja ibu. Kalau kerja ibu itu masih 8 digit tuh. Nah, kemudian ini di bagian tinggi badan itu 100 ya, 100-an. Jadi kita bisa bentuk numeriknya 2 digit. 3 digit ya, karena 100-an. Berat badan dia cukup 2 digit. IMT 3 digit, tapi dia ada 1 digit di belakang koma. Kita tambahkan nih, perhatikan ya. Kalau dia tidak ada komanya, maka yang digit after desimalnya kita bikin 0. Tapi kalau ada nih, kita buat berapa? Seperti ini. Nah, kemudian untuk pertanyaan 11, 12, 13, 14, pilihannya adalah sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, namun coding untuk pertanyaan 11 dan 12 itu berbeda dengan pertanyaan 13 dan 14 karena dia ada pertanyaan positif dan negatif. Maka perlu disesuaikan. Jadi untuk setiap ruang entry-nya itu hanya 1 digit saja, artinya 1 tanda patah saja kita buatkan. Namun kenapa pertanyaan ini saya buat adalah untuk membuat keterangan, untuk memberikan informasi. Kalau begini bagaimana? Kalau panjang-panjang begini apakah bisa? Nah, kita kontrol T untuk melihat previewnya seperti apa. Nah, seperti ini hasil preview datanya. Nah, oke. Ternyata ini ada yang kepotong nih. 12, 13, 14 itu kepotong karena pertanyaan terlalu panjang. Jadi kita potong pertanyaannya supaya semua pertanyaan terbaca. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa dia tertulis sesuai dengan ini sudah banyak, tapi dengan ini kita potong saja. Nah, ini misalnya kita akan buat nama ruang entry-nya adalah perilaku. Nah, ini belum nih yang di pertanyaan kita, ini tinggi badan TP saja. Ini BB, TB, ini jadi BB. Ini jadi IMT. Kemudian di bagian pertanyaan 11 kita membuat nama perilaku. Kemudian ini peran, nomor 12 peran.
Nomor 13 kira-kira apa nih yang kita buat nomor variabelnya? Sekarang terganggu nih, kita buat terganggu. Ini penting nih di bagian ini, yaitu memastikan bahwa setiap pemberian nama pada ruang entry itu nama dan ruang entry-nya harus sejajar nih, sejajar ya. Ruang entry dan namanya itu harus sejajar. Ini ruang entry-nya, namanya peran itu harus sejajar tuh. Dan ini kalau namanya terganggu di baris pertama pertanyaan, maka harus dipindahkan. Nah, pindah ke sini dia. Jadi antara ruang entry dan nama, ruang entry-nya harus sejajar, tidak boleh tidak sejajar. Ini wajar misalnya. Kita akan berikan ini, kita naikkan ke atas supaya sejajar dengan nama ruang entry-nya. Kemudian ini pertanyaan tentang merokok. Merokok ini iya tidak, apakah jenis rokok ini iya tidak, ini apakah, oh ini salah nih, yang nomor 16 tidak perlu ruang entry karena jawabannya tidak terunggulkan di situ. Nah, tembakau elektrik ini juga iya tidak nih. Nah, umur pertama kali mengkonsumsi itu mungkin 2 digit tuh. Bisa saja dia di bawah 9 tuh, tapi juga mungkin dia waktu sudah dewasa di atas 10 tahun. Jadi kita siapkan 2 digit. Apakah saat ini masih merokok? Jawabannya iya atau tidak. Jadi kita butuh 1 digit saja. Jenis rokok paling dominan dikonsumsi. Apa ini 1 digit saja. Yang di belakang nih, kalau dia mana nih paling sering dikonsumsi? Apakah rokok, tembakau atau elektrik nih? Pendapatannya masih mungkin kan dua digit ya. Ini kita beri nama. Ini kita buat merokok. Nama variabel boleh terserah ya, tapi jika ada ketentuan maka kita ikuti ketentuannya. Ini tembakau, ini elektrik, ini adalah ini umur tem ya, kita pun umur tem saja. Umur ini sudah 5, ini juga tembak saja ya, cukup 10. Kurang dari 10 boleh, tapi lebih dari 10 tidak boleh, karena yang akan dibaca juga sama 10 karakter. Ini masih rokok di 10 karakter. Kemudian ini ada batang. Nah, untuk tembakau berapa frekuensinya, untuk yang rokok elektrik. Kita cek kerapiannya apakah sudah rapi atau belum. Oke, pekerjaan ibu yang belum, yang lain sudah rapi, hanya pekerjaan ayah, lainnya dan pekerjaan ibu lagi. Kita bisa tinggal ganti. Kita kurang geser satu saja. Kita cek lagi. Nah, sudah rapi nih. Jadi bentukan ruang waktu kita mengentry data seperti ini. Jadi setiap ruang entry itu sudah ada namanya. Nah, kita lihatnya, kita geser kursornya, itu tanggal apa, nama variabel nih, tanggal full dan macam-macam itu sudah ada. Nah, kita cek begini, kalau ada yang belum sesuai dengan yang kita atur atau kita inginkan, kita bisa rubah lagi dengan kemudian tanda kurung awal. Nah, misalnya ini jenis rokok, kan belum jenis rokok nomor 20 pertanyaannya. 20 jenis rokok. Oh, ini kita buat dominan saja, belum ada namanya. Kenapa tadi jadi N20?
Ini di API data setiap kalau pertanyaannya di awal dengan nomor, dia akan dibubuhi dengan huruf N karena pembelian nama variabel itu tidak boleh diawali dengan angka. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita sudah membuat seperti ini, kita sudah lihat nih tampilannya, previewnya, data form seperti apa. Nah, untuk membuat tampilan data form ini jadi permanen, maka kita perlu langkah kedua, yaitu make data file. Nah, ketika ini kita simpan, yang di define data ini kita simpan, save as, misalnya di sini coba kuesioner A, ya. Kemudian kita simpan. Nah, ketika kita simpan tersebut, filenya akan berbentuk file jadi ketika kita simpan dari pertanyaan tadi, maka kita lihat nih, coba kuesioner A dot case. Jadi kita di langkah awal itu kita baru bisa bentuk dia define data itu filenya adalah dot case, dan kita untuk membuat tampilan seperti preview data tadi, maka kita perlu make data file. Nah, di sini di make data file ini nanti datanya akan berubah ekstensinya jadi dot track. Ya, di sini kelihatan dot track, dari dot case ke dot track. Fungsi make data file hanya merubah jenis ekstensi file tersebut. Nah, ini deskripsinya tidak usah kita buat. Ketika sudah kita make data file, maka kita sudah bisa entry pada sejatinya. Kita sudah bisa melakukan entry data. Nah, tampilan seperti ini, dan kita sudah bisa entry. Namun di sini kita belum bisa melakukan pengaturan berapa angka yang bisa di entry, harus melompat kemana, harus apakah lanjut kemana, tipe pertanyaannya. Nah, itu belum bisa. Kita setting dulu di bagian cek. Nanti kita akan bertemu lagi di tahap video ketiga dalam pengaturan ceknya.